Dengan teman-teman lah kayak youtuber yang lain jadinya ya. Halo, salam PV. Ini mic-nya kok kecil banget ya? Oh ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah dijepit kali ya. Dipegang gini aja kali lebih bagus. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Kevin. Ini saya sih vlog pertama saya sih. Saya lagi coba untuk ya sharing-sharing lah ke teman-teman tentang gimana bisnis di dunia F&B ini, kemudian bagaimana coffee shop saya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan juga nih, nama coffee shop saya Piace Volley Coffee. Mungkin orang-orang Medan sih udah tahu, agak sombong ya. Enggak. Jadi coffee shop saya namanya Piace Volley Coffee. Di sini saya pengen sharing-sharing ke teman-teman bahwa mungkin zaman sekarang ini banyak orang yang pengen buka coffee shop, pengen punya bisnis baru, pengen punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang lah ataupun profit buat dirinya sendiri. Tapi banyak juga orang yang gagal di sini karena banyak faktor. Jadi karena faktor ikut-ikutan, lata, tetapi dia nggak mengerti sebenarnya di dunia F&B ini seperti apa. Jadi kalau menurut saya itu, jika teman-teman mau buat bisnis F&B itu, kita harus tahu dulu apa yang mau kita jual. Kemudian setelah kita tahu apa yang kita mau jual, yang pastinya kita harus bisa untuk tahu kira-kira gimana cara buat makanan ataupun minuman ini supaya bisa diterima oleh orang banyak. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai pusing-pusing sampai memikirkan strategi lah, inilah, itulah. Soalnya dulu pas saya buka pertama kali coffee shop saya, Piace Volley Coffee ini di Medan, konsep takeaway itu 3x3. Bayangin aja coba, saya buka di pinggir jalan, kemudian nggak ada wifi, nggak ada AC, kata orang banyak debu, terus takeaway itu nggak ada yang mau beli. Tapi ternyata setelah berjalan kurang lebih setengah tahun, ya saya bersyukur lah banyak orang Medan yang mungkin menyukai produk saya. Jadi di sini saya belajar sebenarnya. Kalau menurut saya F&B itu is not about konsep ya. Konsep itu sebenarnya bisa dibilang nomor 3 atau nomor 4. Yang paling penting itu adalah quality-nya ya, quality dari produknya. Oke, jadi kenapa saya bisa bilang bahwasan quality itu adalah number one. Kualitas produk itu sangatlah penting. Jadi sebenarnya saya pernah termotivasi ataupun saya dapat satu inspirasi lah dari salah satu orang yang maaf kata kondisi tubuhnya itu agak cacat, mungkin bisa dibilang seperti autis. Jadi di situ dia pengen banget minum kopi. Kemudian ya saya memberikan dia lah salah satu jenis kopi di coffee shop saya, yaitu PV Coffee. Saya bukan menganggap bahwasan minuman saya itu adalah yang terbaik, yang terenak, bukan ya. Tetapi begitu dia minum, dia langsung bisa seperti menggerakkan badannya dan langsung mengacungkan jempol seperti ini, ya seperti orang autis lah. Tapi saya nggak tahu juga kenapa dia bisa seperti itu. Jadi saya berasumsi bahwasan mungkin dia itu autis lah mungkin ya. Maaf kalau saya ada salah ataupun salah ucap ya. Jadi di situ saya terinspirasi bahwasan orang autis saja bisa ngerti mana kopi yang enak ataupun enggak. Jadi di F&B ini memang betul-betul kualitas produk itu adalah number one. Jadi kalau di Medan itu banyak usaha-usaha lain, seperti ada orang bilang contoh, oh kue tiaw Ateng nih sekarang nih udah kurang enak nih, katanya seperti itu. Kue tiaw yang sebelah sana tuh yang lebih enak. Tapi ternyata sampai hari ini saya setiap hari selalu lewat. Kebetulan kue tiaw Ateng itu kan ada di Esparman, Jalan Esparman Medan, dan outlet saya ada di Jalan Esparman juga. Setiap hari saya lewat selalu ramai. Jadi apa yang diucapkan orang itu memang tidak bisa didengar semua lah, seperti itu. Jadi memang F&B ini yang paling penting adalah kualitas produknya. Jadi makanya kenapa saya selalu memprioritaskan kualitas. Terus banyak lagi orang yang nanya, masa lu nggak ada strategi nih, masa lu gini, masa lu lu bullshit lu, katanya gitu kan. Jadi biar teman-teman nih tahu nih, jadi
saya itu bukan dari keluarga orang yang kaya, bukan. Orang tua saya kerja di salah satu pabrik teh di Pematang Siantar. Kemudian ibu saya adalah ibu rumah tangga. Dan saya itu ya suka berkelana lah, dari Pematang Siantar ke Medan, Medan ke Jakarta, terus Jakarta ke Medan lagi. Jadi mungkin banyak orang nggak tahu lah. Jadi kemudian sebelum saya buat bisnis ini, saya sering lah melakukan kesalahan-kesalahan, biasalah namanya kesalahan-kesalahan anak muda, dan jatuh sampai ke titik yang paling nol lah. Di situ saya baru ngerti apa namanya pertemanan ini itu dan segala macam lah. Jadi di situ saya berpikir gimana ya cara saya supaya saya bisa bangkit. Ternyata saya bertemu dengan salah satu teman saya. Dulu sempat jadi teman kerja saya juga di salah satu hotel yang ada di Medan, Hotel Tiara. Jadi dialah yang mempercayai saya, kemudian menginvestkan uangnya ke saya juga, dan tidak memperdulikan apapun yang saya kerjakan. Yang penting semua bersifat positif. Jadi saya bukalah outlet pertama saya yang berkonsep take away itu di Jalan Es Parman, Medan, Piazza Volley Coffee. Itu yang berkonsep take away. Jadi dia pure di pinggir jalan, mendengar suara-suara klakson mobil, mendengar orang yang ngomong di pinggir jalan dan segala macam. Pokoknya bising banget deh. Ya, jadi hehehe. Ngomong apa saya? Bingung saya jadinya. Oke. Jadi tadi kita ngomong apa mana? Lupa saya. Apa mana? Apa mana tadi? Apa mana ya? Oh iya. Oke, jadi kalau orang banyak yang ngomong seperti ini lagi. Susah banget ya bisnis zaman sekarang. Apapun susah, bro. Pokoknya semua susah lah. Tetapi kalau saya terbalik, saya merasa bahwasan zaman sekarang adalah zaman yang berbisnis itu paling gampang. Kenapa? Karena semuanya sudah serba ada. Teknologi yang sudah sangat-sangat luar biasa di zaman yang sekarang ini. Jadi saya sangat bersyukur. Saya itu lahir di zaman yang tidak terlalu edan, tetapi sekarang itu malah berkembang menjadi semua itu udah serba aplikasi. Mau stalker wanita aja dari Instagram kan gitu. Kalau bahasa-bahasa awamnya ya. Tapi bukan berarti Anda saya stalker setiap hari, enggak juga, ya. Jadi kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena bisnis Piazza Volley ini itu berkembang sampai hari ini itu karena adanya teknologi juga. Jadi saya itu betul-betul memikirkan juga sewaktu saya buka Piazza Volley Coffee ini, bahwasan di Medan itu sewaktu saya buka Piazza Volley Coffee ini, Gojek itu belum booming. Jadi saya berpikir bahwa Gojek ini di ibu kota aja udah booming, pasti di Medan ini bisa booming. Jadi saya berpikir saya pasti bisa kena nih note-nya ini. Jadi caranya ya saya harus bersabar sampai dengan setengah tahun. Terus saya memantapkan produk kopi saya. Kemudian bersilaturahmi dengan orang banyak yang datang ke toko-toko saya. Ya sebenarnya cuma itu aja sih strateginya. Karena pas di situ uang saya itu sangat-sangat pas-pasan gitu. Jadi banyak lagi orang yang ngomong, bacot lu. Itu selebgram tuh banyak yang ngepost tuh. Malahan saya bersyukur hari ini saya bisa berteman dengan influencer-influencer yang di Medan. Kemudian malahan sekarang saya berteman baik dengan mereka. Jadi semua itu sebenarnya alamiah. Jadi mereka minum, kemudian mereka post sendiri. Ya saya nggak tahu lah kenapa ya. Mungkin karena mereka merasa nyaman. Jadi enak mungkin kopinya. Enak. Harus dicoba dulu nih berarti. Kalau datang ke Medan harus dicoba dulu, iklan sebentar ya. Jadi ya semuanya sebenarnya serba natural. Jadi sebenarnya bisnis F&B ini tidak perlu terlalu banyak macam. Jadi kata orang, nggak mungkin juga lah lu, bacot lu, masa konsep itu nggak penting. Nah, saya punya contoh lagi. Jadi mungkin semua warga di Medan ini mungkin tahu ya, yang mengikuti Piazza Volley Coffee ini. Jadi suatu saya buka Piazza Volley Coffee saya yang kedua di Ring Road ini, mungkin bisa dikasih lihat.
Jadi kan udah dikasih lihat tadi penampakan dari penampakan macam hantu aja ya. Jadi apa ya? Jadi outlet yang di ring road saya ya seperti tadi lah. Jadi mungkin banyak orang nggak tahu bahwasan PSC Volley Ring Road yang saya buka ini sebenarnya itu udah renovasi yang kedua kali. Jadi 4 bulan setelah saya buka, berarti udah bangun tuh. Saya renovasi lagi. Saya renovasi lagi. Kemudian ada lagi beberapa yang saya renovasi lagi. Jadi sebenarnya banyak orang berpikir bahwasan seperti yang saya bilang tadi, bullshit lu, masa konsep gak penting. Jadi kenapa saya renovasi? Karena ternyata customer saya itu lebih suka yang mungkin natural. Yang penting saya bisa duduk dengan nyaman. Mungkin ada yang mau merokok, ada yang mau AC. Jadi kebetulan kalau di sini yang di lantai 1 ini sebenarnya semua itu saya buat jadi full smoking. Jadi kalau dulu itu kan setengah smoking, setengah AC tuh. Jadi udah saya buat full smoking semua. Dan mungkin banyak juga orang yang ngomong sewaktu saya renovasi seperti ini, ini udah jadi lah katanya gitu. Udah amsyong lah ini kayaknya nih. Ternyata ya saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ternyata setelah saya renovasi ternyata jauh lebih baik, dan saya renovasi lagi itu jauh lebih baik lagi. Jadi di sini saya belajar lagi bahwasan sebenarnya it's not about konsep ya. Ini adalah yang penting kenyamanan, kemudian produk yang kamu jual itu seperti apa gitu. Jadi kalau memang nyaman di lidah orang, ya itulah yang paling important di bisnis F&B ini. Jadi bukan dengan arogan dalam 1 tahun sudah bisa buka segini, dalam 1 tahun sudah bisa seperti ini. Hey, maaf ya, kamu tahu nggak tujuan dari pemilik itu apa? Kan kamu nggak tahu gitu loh. Jadi sebelum kita mau membeli ataupun mau membangun satu bisnis itu kita harus tahu dulu bagaimana bisnis ini berjalan. Jadi bukan hanya karena Jumat Sabtu rame tuh, bukan itu. Jadi kita harus tahu dulu bisnis ini tuh konsistensinya seperti apa gitu. Konsistensinya bukan pas hari Jumat Sabtu rame, bisnisnya bagus, bukan seperti itu gitu. Jadi saya berharap sih di vlog pertama saya ini teman-teman kalau suka, saya bakal sharing lagi. Saya bakal nampung semua pertanyaan-pertanyaan. Saya bakal sharing semua cara saya. Dan saya tidak mau talk about bullshit seperti, maaf kata nih, motivator-motivator yang lain. Bullshitnya banyak bro. Ternyata di belakang kayak gini. Untuk apa bro? Yang ada itu jadinya orang-orang di Indonesia ini, maaf kata nih, bukan makin pinter bro, makin goblok. Jadi thank you. Ada tamu nyapa, jadi kita harus bilang thank you karena dia udah minum kopi kita. Iklan lagi bro. Jadi saya nggak mau lah seperti orang lain talk about bullshit lah. Jadi kalau kamu ataupun teman-teman pengen tahu lebih lanjut, langsung aja komen di bawah ini. Nanti saya bakal buat video saya bakal sharing lebih dalam lagi bagaimana sih saya membangun bisnis PSC Volley Coffee ini dan apa saja yang sudah saya buat. Banyak sebenarnya rekod-rekod ya, ataupun pencapaian-pencapaian yang sudah saya buat. Tetapi di sini saya merasa bahwa inilah fakta saya menjadi anak daerah. Jadi mungkin tidak terlalu diperhatikan orang gitu ya. Tidak terlalu gimana ya. Orang-orang itu hanya selalu melihat, dia uangnya banyak tuh, dia punya outlet yang banyak. Tetapi kita harus tahu dulu seberapa lama dia bisa bertahan, seberapa baikkah produk dia, apa-apa saja yang sudah dilakukan dia di bisnis dia. Oke? Jadi saya tunggulah ya pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian saya bakal sharing lah lebih dalam lagi. Oke? See you, pipi. Bye-bye.